Tarik napas dalam-dalam. Setiap awal bulan, bagi Doni dan Wina, pernikahan mereka berubah menjadi neraka. Kamu borosnya kemana? Bentak Doni. Wina menjawab, harga diri Mas. Apakah lebih mahal dari masa depan anak kita? Saat uang menipis, dan kebohongan finansial terungkap, apakah cinta mampu menyelamatkan janji suci yang nyaris hancur? Dengar sampai habis untuk tahu jawabannya. Setiap pagi di rumah Doni dan Wina, dulunya selalu ada tawa. Ada suara piring beradu dan aroma nasi goreng yang khas. Tapi kini, yang tersisa hanya rutinitas yang dingin. Doni bekerja sebagai supervisor di pabrik konveksi. Gajinya cukup, katanya. Namun, sejak ia mengambil pinjaman besar untuk berinvestasi di saham yang kemudian ambruk 6 bulan lalu, kata cukup itu berubah menjadi defisit. Suara adegan, Doni sedang sarapan, Wina sibuk di dapur, Raihan duduk diam. Wina, pelan, tanpa melihat Doni, Mas, tadi Bu RT datang. Katanya iuran sampah bulan ini sudah 2 bulan menunggak. Doni, menghela napas, meletakkan sendoknya kasar. Astaga, Wina. Masa cuma iuran sampah aja nggak bisa kamu urus? Itu kan cuma 10.000. Wina, justru karena cuma 10.000, Mas. Kenapa sampai 2 bulan? Kalau aku pegang uangnya, pasti sudah aku bayar. Doni, menjadi defensif, kan Mas sudah transfer uang bulanan ke rekeningmu. Kamu borosnya kemana? Kamu beli kosmetik apa lagi? Wina, berbalik, mata lelah. Aku boros beli apa, Mas? Lihat aku, dasterku sudah bolong di sini. Sebulan terakhir ini, uang Mas itu cuma cukup buat bayar cicilan utang online yang Mas ambil sendiri, ditambah bayar sekolah Raihan. Sisanya, nol. Doni, menurunkan suara, tapi penuh ancaman, jangan ungkit-ungkit lagi soal utang itu, Wina. Itu kesalahan, Mas tahu. Mas cuma mau cari tambahan buat masa depan kita. Raihan, yang sejak tadi diam, beranjak dari kursi. Raihan, ayah, Bu Guru bilang, kalau aku nggak bayar buku paket besok, aku nggak boleh ikut ujian. Doni, melihat Raihan, rasa malu menyeruak, iya, nak. Ayah janji, nanti malam pasti ayah transfer. Kamu belajar yang rajin saja. Doni bergegas mengambil tasnya dan pergi. Wina memandang pintu yang tertutup, air mata mulai menggenang. Konflik di rumah tangga Doni bukan lagi soal siapa yang benar atau salah. Ini adalah masalah gengsi dan ketidakjujuran finansial yang perlahan membunuh kepercayaan. Doni enggan mengakui bahwa ia telah gagal dan berutang banyak, sementara Wina merasa sendirian menanggung beban mental. Gengsi yang menjadi racun. Pukul 4 sampai pukul 8.30. Doni selalu merasa ia harus terlihat sukses. Inilah akar masalahnya. Ia sering menolak tawaran Wina untuk mencari pekerjaan sampingan, atau bahkan hanya sekadar membantu Wina berjualan kue titipan. Suara adegan, malam hari, Doni sedang menonton TV. Wina datang membawa secangkir teh. Wina, Mas, aku sudah hitung-hitung lagi. Kalau begini terus, kita akan gali lubang tutup lubang. Doni, terus kamu mau Mas ngapain? Jadi pemulung. Wina, jangan begitu, Mas. Aku cuma mau kita jujur. Tadi Mas bilang mau transfer uang buku Raihan. Sampai sekarang belum ada. Doni, ya ampun, Wina. Mas baru dapat gaji, sudah kamu tagih lagi. Tahan sedikit kenapa sih? Wina, suara meninggi, aku tahan-tahan, Mas. Tapi tagihan nggak mau ditahan. Aku sudah bilang, aku bisa kok bantu jualan kue online. Kita mulai kecil-kecilan. Aku sudah siapkan modal dari uang tabungan daruratku. Doni, meledak, nggak perlu. Mas ini kepala keluarga. Mas bisa kasih kamu dan anak-anak kehidupan yang layak. Kamu pikir apa kata tetangga kalau istrinya supervisor malah jualan kue di WhatsApp? Wina, mengepalkan tangan, lebih baik malu karena jualan kue, Mas, daripada malu karena anak kita disuruh pulang dari sekolah gara-gara uang SPP telat. Harga diri Mas itu, apakah lebih mahal dari masa depan anak kita? Doni, diam, terpukul oleh kata-kata Wina, ia tidak berani membalas karena tahu Wina benar. Mas sudah bilang, Mas akan atasi. Kamu nggak usah ikut campur. Kata-kata, kamu nggak usah ikut campur, adalah palu godam. Itu membuat Wina merasa tidak dihargai sebagai mitra. Ia bukan hanya tidak mendapat uang, tetapi juga tidak mendapat kepercayaan. Titik terendah, pukul 8.30 sampai pukul 14. Setelah pertengkaran itu, rumah terasa seperti kuburan.
Mereka hidup di bawah satu atap, tapi seperti dua orang asing. Masing-masing menyimpan kecemasan dan kelelahan sendiri. Suatu sore, Wina sedang memeriksa lemari pakaian. Ia menemukan sesuatu yang aneh di saku celana kerja Doni. Suara adegan, Wina membuka kertas kecil, musik pelan, penuh kecurigaan. Wina berbisik, terkejut, kertas apa ini? Bukti gadai BPKB. Ternyata, Doni diam-diam telah menggadaikan BPKB motor butut mereka tanpa sepengetahuan Wina, hanya untuk menutupi utang investasi yang terus mencekik. Malam harinya, Wina menunggu Doni pulang. Wajahnya dingin, matanya tajam. Wina meletakkan kertas gadai itu di meja. Mas, jelaskan ini. Doni terdiam, semua pembelaan lenyap. Wajahnya pucat. Doni, suara sangat pelan, maaf, Win. Mas terpaksa. Mas janji akan Mas tebus. Wina, kini suara Wina penuh kekecewaan, bukan amarah, terpaksa. Kapan Mas berniat bilang ke aku? Setelah motor itu ditarik Leasing. Mas, kita ini menikah. Kita janji akan berbagi, susah dan senang. Kenapa Mas selalu memperlakukan aku seperti orang luar dalam masalah sebesar ini? Doni, Mas malu, Win. Mas malu karena Mas sudah gagal. Mas pikir Mas bisa tutup lubang ini sendirian. Wina, ini bukan soal gagal, Mas. Ini soal bohong. Aku nggak peduli Mas gagal. Aku peduli Mas memilih menyembunyikannya dari aku. Harga diri Mas sudah mengorbankan keamanan kita. Kalau motor itu ditarik, bagaimana Mas mau kerja? Wina mengambil kunci motor dan menggenggamnya erat. Wina, cukup, Mas. Aku lelah. Aku tidak mau lagi jadi istri yang hidup dalam ketakutan karena kebohongan finansial. Aku butuh ketenangan, Mas. Bukan janji yang selalu Mas ingkari. Wina berjalan menuju kamar Raihan, menutup pintu, mengunci dirinya bersama sang anak. Doni terduduk lemas di sofa, benar-benar sendirian dan hancur. Kepercayaan telah hancur. Dalam konflik ekonomi, seringkali yang paling menghancurkan bukanlah kekurangan uang, melainkan hilangnya komunikasi dan kejujuran di antara pasangan. Malam itu, Doni menyadari, ia telah kehilangan segalanya karena mempertahankan gengsi yang hampa. Jalan menuju tim pukul 14 sampai pukul 20. Keesokan harinya, Wina tidak keluar kamar sampai Doni pergi bekerja. Rumah terasa mati. Doni mengirim pesan singkat yang panjang dan tulus. Suara adegan, Doni duduk di kantor, menulis pesan di ponsel. Doni, voice over, membaca pesan Win, Mas minta maaf. Mas tidak berbohong karena tidak cinta, tapi karena terlalu takut kamu kecewa. Mas sadar, kita harus mulai dari awal. Mas tidak mau lagi jadi kepala keluarga yang sombong. Mas butuh kamu. Pulang nanti, Mas akan buka semua utang Mas, semua gaji Mas. Kita hitung bersama. Kita jadi tim lagi. Suara adegan, sore hari, Doni pulang. Ia menemukan Wina menunggunya di meja makan. Di depannya ada 2 gelas teh dan buku catatan. Wina, nadanya datar, tapi ada secercah harapan. Duduk, Mas. Raihan sudah tidur. Kita bicara. Doni, duduk, mengeluarkan dompet dan semua kertas tagihan ini, Win. Semuanya Mas serahkan ke kamu. Mas janji, nggak ada lagi utang rahasia. Mereka mulai menghitung. Angka-angka itu mengerikan, jauh lebih besar dari yang Wina bayangkan. Wina, menghela napas panjang. Oke. Kita harus jual motor itu. Uangnya buat tebus BPKB, sisanya buat bayar utang online yang bunganya paling tinggi. Mas akan naik angkot dulu. Aku akan mulai jualan kue online. Kita harus makan apa adanya selama 6 bulan. Setuju. Doni, mengangguk cepat. Apapun, Win. Asal kita lewati ini berdua. Doni mengambil pulpen, menulis di buku catatan. Di halaman itu, mereka membuat daftar prioritas. 1. Kebutuhan anak. 2. Utang bunga tinggi. 3. Kebutuhan pokok. Doni menulis besar-besar di bagian atas, tim Doni dan Wina. Jalan menuju kebebasan finansial mereka masih panjang. Mereka harus hidup sangat irit, Doni harus menahan malu naik angkot, dan Wina harus bekerja keras. Tetapi, kali ini, mereka tidak lagi bertengkar. Mereka bekerja sama. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang kejujuran total di tengah badai. Wina tersenyum kecil. Besok, Mas bantu aku bungkus kuenya ya, tim. Doni, siap, Kapten. Pesan penutup. Kisah Doni dan Wina mengajarkan kita,
bahwa krisis ekonomi dalam rumah tangga selalu bisa diselesaikan, asalkan kita bersedia menanggalkan jubah gengsi dan mengenakan pakaian keterbukaan. Musuh terbesar pernikahan bukanlah kemiskinan, tapi kebohongan yang ditutupi atas nama harga diri. Selesai.